Baiklah hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama pemutaran slide sekilas perjalanan hidup dari beliau Bapak Bambang Umoyo. Yogyakarta, Minggu Pahing, 7 Maret 1943. Dari pasangan Bapak Suarjono Suryowinoto dan Ibu Endang Renggowati, lahirlah seorang putra yang diberi nama Bambang Umoyo. Putra kedua dari 4 bersaudara ini menghabiskan masa kecilnya di Purwokerto, lalu pindah ke Semarang sampai SMA. Suatu hari ia kembali pulang ke rumah di Jalan Sarak Serek nomor 91, mendapati adik kesayangan sedang bermain sendiri tanpa teman. Maka Bambang dewasa memutuskan untuk menetap di Purwokerto. Darah seni sudah mengalir deras dalam tubuhnya sejak belia. Di usia SD, seringkali tampil dalam pentas tari. Tokoh favorit yang sering dimainkan adalah Anoman dan Cakil. Tidak hanya kesenian tradisional tari dan wayang yang membuat Bambang kecil terpesona. Suguhan musik dari band-band top di zaman itu menginspirasinya untuk membentuk band Kapirans tahun 1960-an dengan Bambang sebagai drummer. Tidak cukup menjadi penari dan pemain band, Bambang Umoyo rupanya jago dancing juga. Menjadi guru tenggo dan caca kala itu menjadi jalan beliau bertemu dan jatuh cinta pada salah satu muridnya, gadis asal Purbalingga bernama Sri Budiati. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka menikah tahun 1964 dan dikaruniai 8 orang anak. Setelah menikah, Bambang Umoyo bekerja di RRI Purwokerto. Perjalanan berlanjut, hasrat seninya makin tak terbendung. Musik dan ngeband membuat dunia Bambang semakin luas. Mendapat kesempatan bertemu dan mengajar orang-orang berbakat seperti Titik Sandora yang menjadi artis terkenal di ibu kota. Dan untuk mengasah pengetahuan seni budaya tradisional, Bambang menemukan tempat berdiskusi, yaitu sahabatnya Dalang Ki Sugito Purbocarito. Menekuni dunia seni membawa dia dipercaya oleh pihak kepolisian untuk ikut membina anak-anak muda Purwokerto agar disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Bambang memilih mengajak mereka bergabung dalam dunia teater. Masih kurang puas, tahun 1974 bersama dengan teman-teman teaternya, Bambang Umoyo mendirikan Teater Gumbala. Sebagai pimpinan produksi dan sutradara di Teater Gumbala, Bambang sukses mengguncang Gedung Suteja. Berapa kali menyuguhkan pentas teater dengan lakon Prabu Salya dan juga Bagawat Gita. Kesuksesan itulah yang membawa Teater Gumbala diminta pentas kembali di DPRD Cilacap dan Pendopo Kabupaten Banyumas. Dan Teater Gumbala menjadi teater komersial pertama dengan tiket yang selalu habis diburu penggemarnya kala itu. Di dunia teater ini pula lah Bambang Umoyo ikut membidani lahirnya tokoh-tokoh sastra Banyumas seperti Fatur Rohman, Wahadi Santosa, dan almarhum Bambang Set. Dan bersama para pemuda kreatif itu, dengan modal hasil urunan dan ilmu otak-atik elektronik, Bambang dan kawan-kawan membuat radio amatir yang dikenal dengan nama Merdeka Station for Love.
Tahun demi tahun, keinginan untuk mengeksplor jiwa seni dan kreativitasnya semakin membuncah. Ketika Bambang memutuskan keluar dari RRI dan mewujudkan cita-citanya bersama teman-teman seperjuangan, nekat mendirikan radio swasta komersial dengan nama Radio Biwara tahun 1975. Dengan modal seadanya, banyak tantangan yang dihadapi. Bukan perjalanan yang mudah. Bambang mengalami jatuh bangun. Untuk tetap survive, Bambang sempat beralih profesi menjadi agen rokok Bokormas. Bahkan sebagai batu loncatan tak malu menjadi sopir angkutan kota demi tetap bisa bertahan hidup bersama keluarga. Namun kecintaan terhadap musik dan seni menumbuhkan tekad kuat untuk terus menekuni dunia radio. Bersyukur, dengan bantuan dari teman pada tahun 1982, mendapat modal untuk menghidupkan kembali radio komersial yang dicita-citakan. Di Jalan Gang Mas Cilik, di rumah kontrakan yang dijadikan studio, mengudaralah radio yang telah berganti nama menjadi Radio Dian Suara. Dan 7 tahun kemudian, yaitu tahun 1989, Radio Dian Suara pindah ke gedung milik sendiri di Jalan Gandasuli nomor 269 Purwokerto hingga hari ini. Mengelola radio yang dimilikinya sendiri membuat hasrat jiwa seninya semakin mulus tersalurkan. Tercatat, Bambang Umoyo pernah diajak bermain film berjudul Sebatas Cakrawala, berperan sebagai bupati yang ditayangkan di TVRI. Dian Suara di bawah kepemimpinan Bambang Umoyo tetap fokus menyuarakan siaran-siaran budaya seperti Jajah Desa Milangkori dengan calung Banyumasanya, siaran wayang kulit, dan program Sandiwara Radio Saur Sepuh dengan latar belakang cerita zaman kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Hingga sempat mendatangkan pemeran tokoh Brahma Kumbara dan Mantili yang sangat booming pada saat itu. Hingga lapangan Porka menjadi lautan manusia dengan jumlah penonton ribuan. Kesuksesannya dalam menangani setiap kegiatan dan usaha tak lain karena prinsip Jawa yang selalu Bambang pegang teguh dan diajarkan kepada anak-anaknya serta siapa saja yang dia temui. Wejangan yang biasa disampaikan, "Nek uripmu pengin selamat, aja nerak angger-angger lan wewaler." Yang artinya, jika hidupmu ingin selamat, jangan pernah melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau negara dan aturan Tuhan. Kesibukan sebagai seorang pengusaha, aktif berorganisasi, pernah menjabat sebagai Ketua PCPRSSNI Banyumas, Ketua Koperasi Angkutan Kota hingga 3 periode, menjadi pengurus APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, bahkan aktif sebagai kakak pembina di Pramuka, tidaklah membuat kecintaan dan semangat tetap ngugemi budaya Jawa Bambang Umoyo meredup. Justru semakin menyala. Terbukti, di sela kesibukannya, Bambang ikut menggabungkan diri dalam kelompok pengagem ajaran naluri wayah kaki, serta sempat dipercaya sebagai penasehat aliran kejawen Rumpun Suro yang rutin mengadakan sarasehan setiap Rebo Wage. Semangat menularkan kawruh Jawa dengan banyak melakukan diskusi terus dilakukan, hingga pernah menjadi narasumber pada diskusi budaya di Purworejo yang mengupas tentang ajaran Ki Ageng Surya Mentaram. Karena ayah dari Bambang Umoyo adalah murid langsung Ki Ageng Surya Mentaram yang mengikuti kemana saja berkeliling menyebarkan ilmu kawruh bekja. Hidup berdampingan antara dunia radio modern penuh hiburan dengan kecintaannya terhadap budaya, adat dan tradisi Jawa membuat Bambang Umoyo tidak pernah abai terhadap kebiasaan orang Jawa yang telah diwariskan oleh leluhur. Tahun 1991, niat untuk mengadakan Ruwat Sudamala untuk kelima putranya terlaksana dengan menggelar wayang kulit di depan rumahnya.
dan selalu tak pernah lelah memberikan bekal nilai-nilai luhur ajaran Jawa pada keluarga dan orang-orang yang dijumpainya. Petuah-petuah Jawa syarat dengan makna kerap digaungkan, seperti sapa sing aweh bakal entuk, kelakone kanthi laku, nganggur susuh setan, aja nguber-nguber duit, bisao duit sing nguber-nguber kowe, nyambut gawe aja weya, eling lan waspodo, nyuwun marang Gusti baline sejarah lan naluri, ugi iso merojol seselaning garu, dan masih ada ribuan nasihat Jawa lainnya lagi. Kini 40 tahun sudah Radio Dian Suara berdiri dan tetap kokoh, dengan pondasi keluarga yang solid, dengan akar budayanya yang kuat, meneruskan mimpi dan cita-cita Bambang Umoyo, tetap mencintai dan melestarikan budaya. Maka kini putra-putri sang budayawan mendirikan Omah Budaya yang diberi nama Omah Budaya Bambang Umoyo. Tidak berhenti di kamu atau di generasi tertentu. Ini adalah warisan yang kelak akan terus dapat dinikmati seluruh peradaban. Bersama Jagabaya Nuswantara, perjalanan budaya yang sudah dimulai keluarga Bambang Umoyo akan dilanjutkan. Terus berjalan sampai anak cucu melintasi zaman. Iya, beri tepuk tangan. Demikian tadi sekilas perjalanan hidup dari beliau Bambang Umoyo telah bersama-sama kita saksikan.